Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku. Kali ini aku bakal nge-review sebuah jurnal yang ngebahas tentang serat sebagai komponen pangan fungsional, di mana judul jurnal tersebut adalah Mie Kaya Serat sebagai produk unggulan dan upaya eksplorasi umbi-umbian untuk peningkatan sumber daya alam lokal. Yang pertama yang bakal aku bahas yaitu pengertian pangan fungsional. Apa sih pangan fungsional? Pangan fungsional adalah makanan dan bahan pangan yang manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, pengertian serat pangan. Apa sih serat pangan? Serat pangan dikenal juga sebagai serat diet atau dietary fiber, merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia, serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Tujuan penulis menulis jurnal Mie Kaya Serat sebagai produk unggulan dan upaya eksplorasi umbi-umbian untuk peningkatan sumber daya alam lokal adalah untuk menghasilkan produk mie yang kaya serat serta untuk meningkatkan sumber daya alam lokal. Mie merupakan salah satu masakan yang sangat populer di Asia, salah satunya di Indonesia. Sangat disayangkan bahan baku mie yaitu tepung terigu masih 100% diperoleh dari impor. Indonesia tidak bisa memproduksi sendiri gandum sebagai tumbuhan penghasil tepung terigu karena iklim yang kurang cocok. Bahan utama dalam pembuatan mie adalah tepung terigu. Untuk itu diperlukan substitusi tepung terigu dengan tepung yang berasal dari bahan lain agar impor tepung terigu tidak semakin besar. Demikian juga kebiasaan mengkonsumsi mie siap saji tanpa tambahan sayur dan protein menjadi kurang tepat karena tidak semua kebutuhan gizi terpenuhi. Mengkonsumsi mie instan paling banyak 2 kali dalam seminggu karena selain bahan tambahan yang ada di dalamnya, mie juga rendah serat. Serat dalam makanan juga diperlukan untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Oleh karena itu, dalam pembuatan mie perlu adanya penambahan serat, misalnya seperti penambahan sayur. Selanjutnya, komposisi gizi bahan baku. Pada tepung singkong didapatkan kadar air sebesar 12,16%, kadar air sebesar 66,12%, dan kadar serat kasar sebesar 6,9%. Kadar air mie kering. Kadar air produk mie yang dihasilkan menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya proporsi tepung singkong, maka kadar air semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena tepung singkong mengandung komponen penyusun terbesar yaitu pati yang bersifat hidrofilik sehingga dapat mengikat air bebas dalam jumlah besar. Kadar pati pada mie kering. Kadar pati mie kering semakin meningkat dengan semakin tinggi proporsi tepung singkong. Hal ini disebabkan kandungan pati pada tepung singkong yang cukup tinggi, yaitu sebesar 66,12% sehingga dalam pembuatan mie kering maka secara langsung dapat meningkatkan kadar patinya. Kadar serat kasar mie kering. Kadar serat kasar mie kering menunjukkan bahwa semakin kecil proporsi tepung terigu dan semakin besar proporsi tepung singkong, maka rata-rata kadar serat semakin besar. Hal ini disebabkan karena proporsi tepung singkong yang semakin besar akan menyebabkan kadar serat pada mie kering menjadi semakin besar karena pada tepung singkong mengandung serat yang cukup besar yaitu sebesar 6,9%. Tepung singkong mengandung kadar air sebesar 12%, lemak 0,32%, protein 1,19%, pati 81,75%, dan serat sebesar 3,34%. Kadar protein pada mie kering. Kadar protein semakin tinggi dengan semakin meningkatnya proporsi tepung terigu. Hal ini disebabkan karena pada tepung terigu mempunyai kadar protein yang tinggi yaitu 12-13%. Proporsi tepung terigu yang ditambahkan pada pembuatan mie kering juga dapat mempengaruhi kadar protein yang dihasilkan karena tepung terigu mengandung protein yang dikenal dengan gluten. Sementara gluten sendiri adalah protein sederhana yang terdiri dari glutenin dan gliadin. Daya rehidrasi. Daya rehidrasi pada mie kering semakin meningkat dengan semakin banyak penambahan tepung singkong. Hal ini disebabkan pada tepung singkong terdapat kandungan pati yang relatif tinggi. Pati mempunyai sifat mengikat air, di mana semakin tinggi tepung singkong yang ditambahkan, maka daya serap air semakin bertambah. Kandungan pati yang cukup tinggi pada tepung singkong dapat memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan daya rehidrasi pada mie kering. Pati yang telah mengalami gelatinasi dapat dikeringkan, tetapi sifat-sifat molekulnya tidak dapat kembali ke kondisi semula. Bahan yang kering tersebut masih dapat menyerap air dalam jumlah besar atau rehidrasi.
Elastisitas mie kering semakin tinggi proporsi tepung terigu dan dengan berbagai jenis tepung sayur maka elastisitas mie semakin tinggi. Hal ini disebabkan semakin tinggi penambahan tepung terigu maka dapat meningkatkan kandungan protein dalam mie sehingga mempengaruhi daya elastisitas mie kering yang dihasilkan dengan adanya pengurangan tepung terigu pada pembuatan mie kering secara langsung dapat mengurangi kandungan gluten yang terdapat pada tepung terigu karena pembentukan gluten terjadi pada saat proses pengadonan yang akan terbentuk sifat kohesif gluten yang berikatan dengan molekul air.